Lihat ini dan Alter Ego masih stay dengan 4 playernya, tapi gue belum tahu ini dia titik-titiknya. Mereka mencoba juga untuk lebih mendekat ke arah sisi Hatin, tapi di area jembatan Dominatus seperti biasa bermain dari kejauhan, tapi Lynx memaksakan untuk satu buah granatnya dan dapat dari seorang Teteo. Betul, begitu ciamik tadi lemparan granat dari seorang Lynx dan sebuah prediknet lagi dilontarkan oleh seorang Jaws membalas satu anggota mereka yang ter-takedown, namun dari Lynx berada di bagian lain. Teteo harusnya masih bisa diselamatkan kalau memang mau, tapi dari arah Onyx dia buru-buru nggak ya? Dia kayaknya nggak bakal buru-buru deh, bakal santai, tercover dari lower ground yang dia punya. PJV nggak bakal punya angle ke arah Dominatus dan dari AFX pun nggak punya angle menuju ke arah Dominatus. Well play dari pemain-pemain Javos, mereka tahu caranya estafet satu titik demi titik sudah mereka tempati dan bergantian semuanya juga masing-masing player ada tujuan-tujuan titiknya dan ya balik lagi saling mengcover luar biasa dan mereka mendapatkan informasi di sebelah kiri mereka ada sebuah tembakan bahkan Besri sudah mengendap memantau ada tapi belum bisa di kill steal, malah ARF yang mengambil celah tersebut ke arah RQ. Betul, ada sebuah steal elimination dari PJV, mereka kehilangan 1 poin, mereka akan terculik tapi tiba-tiba Dominatus membalas. Onyx mendapatkan 1 pemain dari tim PJV, Misteri tumbang begitu saja dan langsung saja mempop up sebuah smoke. 2 smoke di pop up kali ini, bahkan dari Jaws juga mempop up smoke, namun dari Alter Ego mereka bakal tabrak menuju ke arah ARF. PJV Zuxi dipulangkan, ada steal elimination terjadi dan ini dia fight yang sudah tidak bisa direlakan lagi, sudah tidak bisa dihindarin lagi, sudah mulai masuk tapi tiba-tiba ada keluar 1 pemain dari bagian dalam dan membuat dari Alter Ego tumbang 1 persatu, bahkan MRPX join the fight. Third party is thrill tapi tidak mengganggu fokus antara Alter Ego dan juga ARF. Ini adalah buruknya dari circle kelima yang dimana menuju ke area kompon-kompon. Semua tim mendekat, semua tim melakukan perang dan dipaksa berperang untuk mendapatkan kompon mereka masing-masing yang enak. Dan terlihat dari RRQ mereka mencoba memaksakan 1 buah granat, 2 buah granat bahkan ke Aura yang sudah mengamankan Shake kecil. Sedikit menahan temponya tapi lihat balasan dari seorang Megazord. Regen, 1 buah granat menyelesaikan perjalanan RRQ. Oh ngarigen. Oh ngarigen. Stop. Oh, ya. Alright, kalau begitu gue bakal lihat lagi dari Miseri yang sudah mulai touchdown ke bagian Hatin kali ini berada di arah broken wall-nya. Namun hanya menyisakan Lynx di bagian luar untuk memberikan backup. Teteo masih memperhatikan pergerakan dari tim PJEV dan Teteo dengan sangat baik tadi melemparkan sebuah granat. Belum ada tanda-tanda bisa mendapatkan pemain lagi dari tim PJEV. Mereka bermain dengan sangat sabar. Dan Lynx yang bakal ditugaskan menjaga bagian terakhir dari PJEV. Namun DU sudah mulai menabrak menuju ke arah MRPX. Mendobrak ke arah rumah. Assalamualaikum. Tapi ternyata salamnya tidak dijawab dengan sangat bagus. Kenot tadi bisa saja mendapatkan 1. Namun ternyata MRPX tumbang di bagian lain. DU berhasil mendapatkan MRPX juga. Fight terjadi 3-way showdown kali ini. Bahkan dari MRPX hanya menyisakan seorang Rocky. Yes, dan pasti utility granat bakal coba dimanfaatkan sejauh ini. Dan ini adalah permainan bom dari pemain-pemain PMPL. Inilah seharusnya dikeluarkan. Tepat waktu, bijaksana, dan juga matang-matang sekali apa yang mereka lemparkan satu sama lain. Dan juga sedikit menahan temponya mereka seperti Dewa United. Meraba lagi lawan mereka ada di mana. Ada suara angle-angle di sebelah kiri. Ada suara-suara step yang taktuk. Dan mereka pasti akan memilih yang mana yang lebih cuan untuk mereka eliminasi. Ini yang paling benar-benar bisa ngebantu mereka adalah pendengarannya mereka. Makanya pakai headset belum masuk ke sini. Entah mungkin di Spring 2024 bakal ada sponsor headset yang masuk. Tapi dari PJEV mereka berhasil mendapatkan Megazord yang Mercy dipulangkan ke arah lobby bersama dengan beberapa pemain juga yang sudah mulai hilang. Dan Aura hanya menyisakan 1. Alter Ego menyisakan 1. MRPX juga menyisakan 1. Cukup banyak yang sudah mulai pincang. Bahkan PJEV hanya menyisakan 2 anggota mereka. Yes, dari Aura terlihat Ambone. Gue pikir tadi regen. Tapi Ambone pun juga agak sulit keluar. Space yang cukup jauh dari shake kecilnya dia ke arah sisi Hatin. Ditambah lagi Blue Zone yang juga sudah cukup matang. Tapi Misteri terpantau dari seorang Yami yang masih lengket. Dan ada angle kecil dari kaki sebelah kirinya dia di bawah dari mobil-mobil yang hancur itu. Tapi yang lebih lost combat lagi ada Rosemary yang hampir mendapatkan dari seorang Shaizen tapi gagal. Rosemary nyaris saja menjadi MVP kembali. Betul, hampir mendapatkan 2 pemain dari ARF tadi, namun belum mendapatkan yang ketiga karena Casper berada di bagian bangunan yang lain lagi. Dan tinggal 7 tim yang tersisa kali ini. PJV masih cukup strong dengan 2 anggota mereka walaupun 1 sedang ter-takedown dan MRPX juga masih cukup strong. Ini top 2-nya makin kuat kayaknya posisi mereka. Makin ketat sih. Perolehan poin yang maksimal dari masing-masing tim, tapi dari HFX mereka masih stay. Mereka masih belum bergerak juga, mereka nggak mau sembarangan dengan menyisakan 2 player saja. Padahal posisi mereka itu ke sandwich. Kayaknya,
Dengan Sinon bergerak kayak gini, ini bakal menjadi informasi sih, at least untuk ARF. Tapi Yami, angle-nya baik sekali. Lynx. Tahu ada satu PR yang harus dihabiskan, yaitu kepala dari seorang Lynx. Tapi Lynx agak sulit, Blue Zone yang sangat sakit ini. Betul, dan gua kalau jadi Lynx juga mendingan dipulangkan oleh Blue Zone, tidak memberikan poin tambahan karena Boom Esport. Boom masih berempat, ini adalah momennya mereka kalau mereka ingin naik dan membalap poin dari tim-tim yang ada di atas dari Boom Esport. Karena Boom juga sudah mendapatkan pemain dari tim HFX lagi, agensi. Dibakar tadi, hanya menyisakan Sinon. Pemain terakhir dari HFX, di mana HFX gagal mempertahankan kekuasaan mereka. Didobrak masuk oleh cukup banyak tim di bagian Hatin ini. Yes, tapi strategi menurut gue agak cukup bagus. Hanya saja timing dari Crusher agak sedikit memaksakan tadi. Ada di atas terus-menerus. Tapi yang pasti dari Boom, mereka menjauhi lagi poin dari PMJC mereka antara Javos. Tapi dari Boom, seorang chemistry. What a nice play ke arah Rocky dan selesai MRPX. Nggak bisa lagi menambah poin lagi untuk mengejar dari tim Javos. Terpantau ARF, Boom yang sudah mendekat juga, Dewa United yang berpisah antara Kenot dan juga Tuyul, dan Sinon yang sebagai wasit dari ketiga tim ini. Betul, HFX, Sinon kayaknya yang bakal berdiam diri aja mencari informasi yang detail, tapi tiba-tiba dari ARF harus dipulangkan ke arah lobby. Begitu saja Saichen terkena granat dari seorang Tuyul. Satu persatu sudah mulai berguguran dan tinggal 2 tim yang cukup masih ada anggota. Apalagi Boom masih berempat. DU menyisakan 2 dan 1 ter-take down. Gila men, sadis banget. Sadis banget, bahkan Molotov dilemparkan membatasi pergerakan dari arah pemain DU yang terakhir. Tuyul mau kemana kamu Tuyul, bersembunyi di balik sebuah mobil, tapi tidak bisa bertahan. 2 tim tersisa dan good play menurut gua untuk Sinon karena bisa bertahan sampai di peringkat yang kedua. Ini, that's why gue kenapa nggak bisa mengomentari juga dari seorang HFX itu. Karena HFX ya, walaupun belum dapetin cikan, tapi mereka cukup mengerti how to control late game. Tapi ini emang agak sulit, 4 player langsung maju begitu saja. Dan Razy menyelesaikan perjalanan dari Sunhawk ini, dan congratulations untuk Boom Esports ID mendapatkan WWCD mereka di hari pertama ini. Yes, permainan cukup bagus. Di match pertama ini di hari ini. Di match pertama dengan line up mereka yang cukup banyak berubah, melepaskan 3 pemain yang gua berpikir dengan lu ngelepas 3